Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah Nabila, NPM 2021010062 Prodi Hukum Keluarga kelas D. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI, yang dimana judul materi ini adalah Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Baiklah, langsung saja pada materinya. Yang pertama ini sifat dan karakteristik hukum Islam ada sempurna, yang dimana sempurna itu artinya utuh, lengkap, dan segalanya. Yang dimana kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgang. Adapun nas membuat prinsip-prinsip hukum Islam menjadi terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya dalam masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan yang diterangkan secara rinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut, yang dimana syariat Islam juga dapat diterima semua tempat, di setiap saat, dan semua orang, dan juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa atau selamanya. Yang kedua, sifat dan karakteristiknya itu ada elastis, yang dimana elastis ini artinya mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke dalam bentuk asalnya, yaitu lentur dan luas. Dan keelastisannya ini mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik yang mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia, dan juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Dan hukum Islam ini memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik yang di bidang muamalah, jual beli, ibadah, jinayah, siasah atau hukum pidana dalam Islam, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula bahwa menjadikan hukum Islam memiliki dogma atau sifat yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Yang adapun nas ini membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad, ya, dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaannya. Dan sifat yang ketiga, sifat dan karakteristik yang ketiga ini ada universal. Universal ini bahasa Arabnya adalah alami, yang berarti umum, yang berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, seluruh dunia, yang mendunia lah, diterima oleh semua orang ya. Dan sifat ini melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan-batasan lainnya yang ada di dunia ini pada suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak itu harus dikembalikan lagi kepada Al-Quran, yang dimana universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri, yang berbunyi, dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang dimana ini arti ayat ini berada pada Quran surat An-Anbiya ayat 107. Adapun hadis atau dalil lain yang artinya, dan kami, Allah, tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang ini tercantum dalam Quran surat Al-Saba ayat 28. Dan yang di kedua ayat Al-Quran tersebut
di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia, seluruh muka bumi ini. Dan sifat dan karakteristik yang 4 itu yaitu dinamis. Dan dinamis ini diartikan dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Dan kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya atau kebebasannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat membawa hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaranya pada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Bagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan adapun sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum dengan cara beransur-ansur, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan yang terakhir mewujudkan keadilan yang merata. Adapun sifat yang kelima yaitu sistematis. Dalam syariat Islam, sistematis ini yang bersifat sistematis artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Adapun beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, yang mana perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Adapun yang terakhir, hukum Islam itu bersifat ta'budi dan ta'kuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawanya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaron, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, iktiraron secara terpaksa, sedangkan ta'kuli adalah sebaliknya. Adapun maksud dari bersifat ta'budi adalah, lebih jelasnya ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yaitu beriman kepadanya dan segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'qula al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah mencium bau Hajar Aswad. Melihat hal itu berucaplah Sayyidina Umar bin Khattab, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini."
Yang kedua adalah bersifat ta'kuli. Ta'kuli adalah berbentuk dalam bidang muamalah yang berkecimpung dalam bidang muamalah. Ta'kuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'kuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau kemudaratan yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Dan itu sajalah materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Khalifah Nabila. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.